warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yufaqihu fid din wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati sahibul makan malam hadir, mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah, Ketua Mu'ad Pidijaya dan seluruh jajarannya, serta guru-guru yang berhadir, para abiyah, para abi, walidi, abati yang mungkin sebut nama satu persatu, mudah-mudahan dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali, membahas tentang Al-Aslul Ashir, pondasi yang ke-10 daripada masalah akidah adalah berkaitan dengan nubuwah, kenabian. Qala al-musannifu nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslul ashir fin nubuwah wa annahu ta'ala khalaqal malaikata wa ba'asal anbiya'a wa ayyadahum bil mu'jizati wa annal malaikata kullahum ibaduhu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun wa annal anbiya'a rusuluhu ila khalqihi wa yantahi ilaihim wahyuhu biwasitatil malaikah fayantiquna an wahyiyuha la anil hawa. Pondasi atau prinsip yang ke-10 dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tentang nubuwah, kenabian. Dan sungguhnya Allah Ta'ala menciptakan para malaikat dan mengutus para nabi dan mengokohkan mereka dengan mukjizat. Dan bahwa sungguh para malaikat seluruh mereka itu adalah hamba Allah, bukan anak ataupun keturunan Allah, tapi hamba Allah. La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Mengutip ayat yang dalam ayat tersebut Allah berfirman, la yastakbirun, mereka para malaikat tidak sombong daripada ibadat mereka dan tidak pernah mengenal lelah. La yastahsirun, mereka bertasbih di waktu malam dan siang, la yafturun, tidak pernah lemah. Dan bahawa semua para nabi itu rasulnya Allah kepada makhluknya Allah. Wa yantahi, dan sampai kepada mereka itu para nabi oleh wahyu Allah dengan perantara malaikat Jibril. Maka mereka berbicara daripada wahyu yang diwahyukan, bukan menurut hawa nafsu. Ini salah satu yang harus kita imani dan diyakini agar akidah tanya lurus, bahwa Allah mencipta para malaikat dan mengutus nabi sebagai utusan, dan para nabi dikokohkan dengan mukjizat. Mukjizat dari mukjiz, i'jad melemahkan. Mukjiz na perkara bak nabi yang mampu melemahkan. Mukjizat disesuaikan dengan kondisi umat pada saat Nabi yang diutus. Karena umat Nabi Muhammad le cerdas, maka mukjizat Nabi le persoalan akli. Al-Quran, mukjizat Al-Quran adalah persoalan akliyah, bukan persoalan hissiyah. Ya umat awai hana sama lagi umat Nabi Muhammad, maka le persoalan mukjizat hissiyah. Mukjizat Nabi Musa hissiyah, nampak secara kasat mata, bisa dilihat, bisa diraba. Tapi mukjizat Al-Quran bukan hissiyah tapi akliyah. Karena hanya orang yang mendalami ilmu balaghah yang mampu memahami nilai-nilai ketinggian, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Jadi mukjizatnya dari i'jad, sesuatu yang melemahkan lawan. Maka dalam kitab Dusuki Tauhid dijelaskan mukjizatnya pada manzilah kata Allah, sadaqa abdi bima yuballighu anni.
Seolah-olah pernyataan Tuhan, legalitas. Jadi mukjizatnya tidak tengok buka turun, tidak pakai materai. Jadi diakui secara hukum. Di mukjizat yang lebih ke Nabi dan Rasulnya, seolah-olah Allah nekun sadaqa abdi fima yuballighu anni. Betul hambalun pada apa yang dia sampaikan mengatasnamakan lun. Karena fima yuballighu anni. Dia Rasul dan Nabi-Nya disampaikan apa yang kagak terima wahyu kepada umat. Ada umat han dipatih dilawan, berpelahi mukjizat oleh Allah bak Nabi. Mukjizatnya adalah sebagai legalitas dari Allah bahawa apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasulnya adalah benar. Yang maksud wa ayyadahum, mengokohkan ianya Allah, menguatkan ianya Allah akan mereka itu, para malaikat dan para nabi dengan mukjizat. Dan yang harus kita yakini bahawa para malaikatnya adalah hamba-hamba Allah. Kan lagi keyakinan kelompok-kelompok di luar Islam, apakah malaikatnya adalah anak Tuhan. Digambarkan malaikat lagi seolah-olah bayi yang bersayap. Kemudian digambarkan film-film kartun kadang-kadang. Ini adalah keyakinan-keyakinan orang-orang di luar Islam, lagi orang Nasrani meyakini malaikatnya adalah anak Tuhan. La yastakbirun, mereka tidak pernah sombong daripada ibadat. Artinya ibadat orangnya ibadat yang hana pernah berhenti dan hana pernah merasa diri hebat dengan sebab ibadat. Tapi merasa diri orangnya adalah tunduk dan khusyuk di hadapan Allah. Tidak pernah mengenal lelah. Bertasbih di waktu malam dan siang, tidak pernah lemah. Dan keyakinan bahawa para nabinya adalah utusan Allah kepada makhluk. Yang mana ketika Nabi menyampaikan risalah kepada makhluk sampai melalui wahyu yang dibawa oleh para malaikat, maka mereka berucap atau yang tekun an wahyi yuha, pada wahyu yang diwahyukan, la anil hawa, bukan menurut hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian keyakinan kita yang alam annahu ba'asan nabiyyal ummiyya al-qurasyiyya, sungguh Allah mengutus Nabi yang ummiyah, Nabi yang dinisbatkan kepada ibu. Makna Nabi yang dinisbatkan kepada ibu artinya Nabi yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Al-Qurasyiyah, lagi Nabi tersebut dinisbatkan kepada Quraisy. Nama beliau Muhammad Al-Mustafa yang dipilihkan. Semoga Allah memberi rahmat dan sejahtera di atas beliau. Dengan diutus oleh Allah dengan risalahnya Allah kepada kafatil Arab wal Ajam, seluruh segenap bangsa Arab dan bangsa Ajam. Yang keyakinan untuk sah etiketnya. Wa Nabi Muhammad utusan Allah kan hanya untuk orang Arab, juga untuk orang Ajam. Mampu makna ummi dalam tafsir Qurtubi nak dijelaskan makna pengertian ummi yang nabak Rasul. Umminya mansub ilal ummah, al-ummiyah yang bermakna asal wiladah, lagi balahi bakma. Orang balahi bakma kan hana doa cara tulis, doa cara membaca. Di sampai raya Nabi hana doa menulis dan membaca, maka kentit dinisbah ke ummi lagi balahi bakma. Malah Nabi Ali bin Abbas, kana nabiyukum sallallahu alaihi wasallam ummiyan la yaktub wa la yaqra wa la yahsib. Adalah nabi kalian itu ummiyan, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca dan tidak bisa menghitung. Yang mana ummi? Mampu hikmat Allah kepujit Nabi ummi. Sebab manusia biasa kan indikator bodoh. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Tanda hikmat jih begah kejadikan nubuah pada ummi ayakuna dzalika sabab ma'rifah nubuwatih wa alamah risalatih. Ketika sira orang yang tidak bisa membaca dan menulis dan menghitung tampil membawa sesuatu yang luar biasa. Ini menunjukkan berarti kena taro, kena taga setel kero, kena taga olah kero, murni atau wahyu.
Tapi nyatanya tidak orang cara punya kemampuan luar biasa menulis, membaca, punya kemampuan dalam melahirkan ide-ide cemerlang. Mungkin orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad akan berpikiran nyata golah. Paling ada anak berturun wahyu ngolah lah. Orang cara nampak kemenan. Dia tanya handa bati, orang punya kabrak cara handa yakin dili kan. Yang sang kagolah. Kan dia olah-olah tu. Jadi ketika Allah gebi sirah Rasul tidak bisa membaca dan menulis, tapi beliau punya kemampuan menyampaikan hal-hal yang tidak pernah terfikir oleh nalar manusia bahawa dengan ini ke letak perken ujian keimanan ujian keimanan ke orang otengan. Mau tidak mereka mengimani bahawanya adalah utusan Allah. Sebab nyo tak pegah nyan kan Nabi karena hanya membaca hanya tu boleh pakai cik sampaikan ada yang hana pernah terbayang lah bahawa umat hana pernah terbayang apa yang disampaikan oleh Rasul. Karena umat jahiliyahnya orangnya hanya mengikuti leluhur pu yang kai pubut le leluhur le indatu orang yang kekerjakan. Ketika truk Nabi dia pegah yang berseberangan dengan pu yang akan menjadi amalan orang berarti dia kena pegah hanya hasil ciptaan atau hasil olah daripada Nabi. Dan kan Nabi hanya membaca itu boleh. Sebab ada mentang beredar kitab-kitab umat awal. Kitab Injil mentang beredar, kitab Taurat mentang beredar, kitab Zabur mentang beredar. Syair jina syair pasca Islam, na syair pra-Islam. Syair pra-Islamnya nyeron dan ibu kitab Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Hisham. Kitab Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Hisham bi'u syair. Dan syairnya syair pra-Islam, juga dalam Islam, bukan syair oleh Islam. Zaman orang Arabnya profesi yang paling ditakuti oleh masyarakat adalah profesi syair. Ini wartawan. Karena orang memuji seseorang dengan syair, menjatuhkan seseorang dengan syair, mengangkat seseorang dengan syair. Film senang geron, bukan syair pujian geron. Lu nak jatuhkan ron karena lawan, kan? Lu bukan syair yang mencemarkan nama baik ron. Jadi profesi syairnya, pensyair profesi sama seperti wartawan zaman sekarang. Jadi tanya je wartawan, ibu tupu narasihatnya ibu baca, sebarkan wak media, kan jatuh pamor tanya. Jadi syuara atau syair, pensyairnya adalah sebuah profesi yang luar biasa bahawa dengan mendapat tempat di masyarakat sehingga sangat disegani para pensyair. Hasil pensyair masa jahiliyah yang duduk dalam Islam dan jid ke sahabat Rasul itu Hasan bin Sabit salah seorang pensyair yang goyan masa jahiliyah kan terkenal pensyair. Maka sering mungkin dibaca dalam kitab-kitab Al-Qurannya melemahkan syair-syair orang Arab. Karena di sisi bahasa, keindahan dalam meletakkan bahasa yang singkat tapi mengandung makna yang sangat luas, yang luar biasa dalam syair-syair yang ditulis di para pensyair masa jahiliyah. Hadir Al-Quran melawan syair-syair tahan. Keindahan syair-syair ini pegangnya dilawan di Al-Quran sehingga sanggup diimbangi keindahan ma'ani-ma'ani yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi yang maksud lenak bergahino, misalnya Nabi orang cara membaca dan menulis, barangkali apa yang disampaikan ke umatnya hasil kalau bukan kolaborasi, bahasa istilah, bukan campuran pada kan kolaborasi antara Injil, Taurat, Zabur dan syair. Lagi tanya dan nak pegat skripsi bagi ron yang nak kuliah nah. Lalu baca buku di peluh boh, cak ina bacut, cak ideh bacut, dan olah di dalam bahasa atau narasi yang lain, lahir sebuah skripsi ron. Padahal tagap dah cak tepat. Jadi Rasulullah jid membaca dan jid menulis, watanya akan dituduh lagi yang ke Nabi.
Yang pandai ataro ya, perah atara baca dalam Taurat, perah atara baca dalam Injil, baca dalam Zabur. Jampu bebe utapat gaulah kayak perah Quran gedanya. Tapi dengan posisi Nabi tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis, tudingannya hana muncul. Sebab putasan dah berah Nabi gak comot-comot atas palain, gak copy paste atas palain, kan hanjik membaca, hanjik tulis. Yang hikmat paling raya. Maka sifat mulia Nabi ummian sifat mulia. Maka selawat yang paling galak Nabi kan selawatnya kan yang ada sebut lafai ummi Allahumma salli ala sayidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Kan selawat antara selawat yang paling senangi Nabi, karena dalam selawatnya tanya tersebut sabah sifat Nabi yang merupakan sifat mulia, sehingga dengan gara-gara sifatnya Nabi terhindar dari tuduhan-tuduhan mengolah Al-Quran yang hasil olahan daripada kitab-kitab yang lain. Jadi kan sifat tercela ya, sebab tanya sifat tercela, hanjut temulih hanjut bacaan sifat tercela, tanya buta huruf. Tapi Nabi kan sifat tercela. Kemudian risalah Rasulullah atau Nabi kan hanya ke bangsa Arab dan bangsa Ajam, wal jinni wal insi, kepada jin dan manusia. Wa nusika bi syar'ihi asy-syara'i'u, dinasahkan dengan syariatnya Nabi Muhammad akan segala syariat-syariat yang lain. Wa ja'alahu, atau manasaka genasah li Allah, genasah li Allah dengan syariatnya Nabi Muhammad akan syariat-syariat yang lain, dan kejadi li Allah akannya Nabi Muhammad sayyidal bashar, junjungan para manusia. Wa manahahu, dan Allah memberikan akannya Nabi Muhammad kamalal iman, akan kesempurnaan iman. Karena iman yang paling sempurna adalah imannya Nabi Muhammad SAW. Bisyahadati tauhid, kesempurnaan iman dengan persaksian tauhid, yaitu ucapan la ilaha illallah. Malam yaktarin biha, selama tidak mukaranah dengannya syahadah tauhid oleh syahadah Rasul. Jadi Allah diberikan kesempurnaan iman manusia dengan harus mukaranah syahadah kepada Rasul. Jadi tidak orang ngekun la ilaha illallah tok lagi Abu Talib, ana sempurna iman ngaian mihana gemukaranah dengan syahadah kepada Rasul. Ini salah satu bentuk gepemulia Rasul tayo Nabi Muhammad. Allah memberikan akannya Muhammad akan kesempurnaan iman dengan syahadah tauhid. Dianya syahadah tauhid katanya la ilaha illallah, barang yang hana mukaranah dengannya oleh syahadah Rasul, yaitu katanya Muhammad Rasulullah. Yang betul ibaratkan malam yaktarin biha, diberi li Allah akannya Nabi Muhammad akan kesempurnaan iman dengan syahadah tauhid. Dianya syahadah tauhid itu katanya la ilaha illallah. Malam yaktarin biha syahadah Rasul. Kepurut kan? Ada depan irab lah. Wa manahu kamalal iman bi syahadati tauhid wa huwa qauluhu la ilaha illallah. Selama Gebi akannya Nabi Muhammad akan sempurna iman. Dengan sempurna iman dengan syahadah tauhid, yaitu dengan syahadah tauhid, ucapannya Nabi la ilaha illallah. Ma lam yaktarin biha syahadah Rasul. Yang ada makna selama, makna mudadda madzarfiyah, masdariyah dzarfiyah, selama tidak mukaranah dengannya syahadah tauhid oleh syahadah Rasul. Item durah kan, gimana cara durah? Di sempurna iman bebek mukaranah dengan syahadah Rasul. Ke Nabi itu kan kumat. Kemudian ja'alahu ke Nabi mendum, ja'alahu sayyidal bashar,
wa manahu kamalal iman bi syahadati tauhid. Ya kun syahadah tauhid, ucapan la ilaha illallah selama golong mukaranah dengannya oleh syahadah rasul. Iman mana betul mana baik mana tegah mana betul yang perbaiki dia. Yang ada surah yang habis banyak. Wa mana'ahu ini wa mana'ahu, dan kemana akannya Rasul akan kamal iman dengan syahadah tauhid selama tidak mukaranah dengannya syahadah tauhid oleh syahadah Rasul. Atim yahana mukaranah yahana gakui lo, sehingga mengucapkan Rasulullah, mengucapkan kesaksian kepada Muhammad bahwa Rasulullah ini adalah bentuk kamal iman. Jadi kan sama lagi istilah ji mio bak surah dunia mio hanai teken le pulan lam hang teken itu lagi contoh tanya mesti masa komplit je mun kan tanda tangan para tokoh-tokoh agama ada ulama karismatik kan sangat bernilai dan berharga. Kalau teken le abu pulan yang kai setujui. Menanlah kira-kira gambaran ni. Jadi gimana kamal iman li Allah dengan syahadah tauhid to selama hana mukaranah dengannya oleh syahadah Rasul. Yang mana enggak gelu je dan mereka betul isi gelu je surah. Yang mentah-mentah nak gelu yang tanda na problem. problem ni bisa salah ibarat atau ana moho taala. Wa alzamal khalqa tasdiqahu, dan Allah mewajibkan atau mengharuskan. Yang bahasa Indonesia mengharuskan wajib, yang harus bahasa Dayah makna mubah. Allah mengharuskan atau melazimkan akan makhluk tasdiqahu, akan membenarkannya Nabi Muhammad fi jami'i ma akhbara bihi anhu, pada apapun yang ikhbar, diberi informasi oleh Nabi dengannya barang anhu daripadanya pun padanya Allah. Ma akhbara bihi anhu, jami'i ma akhbara bihi anhu, Allah pelazim akan makhluk akan tasdiknya Nabi Muhammad pada seluruh barang yang berkhabar ianya Nabi dengannya barang anhu pandai berkhabar padanya Allah. Sehingga watai gebuh makna iman kan tasdiku maja'a bihin Nabi, yang mana iman. Wana iman dalam kitab tauhid tanya tasdik pu mantang yang gebai Nabi. Yang gebayan termasuk pu yang gepegah. Ma akhbara bihi anhu fi amrid dunia wal akhirah, baik berkenaan dengan urusan dunia dan urusan akhirat. Wa alzamahum, dan wajib di Allah akan mereka itu makhluk akan mengikutinya Nabi wal iqtida bihi, dan berpanutan dengannya Nabi. Waqala, maka Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dibawa akan kalian oleh Rasul maka ambillah, apa yang dilarangkan kalian daripadanya maka berhentilah, intiha. Falam yughadir, maka Rasul tidak pernah meninggalkan akan sesuatu yuqarribuhum, yang dapat mendekatkan mereka itu makhluk daripada Allah, kecuali Rasul diperintah akan mereka itu makhluk dengannya dan diarahkan akan mereka itu makhluk di atas jalannya. Apapun perkara yang bisa membuat getanya makhluk tahu dengan Allah, nya Rasul hana yang absen, hana yang teralpakan, mandum kali kepingat. Kali kepingat dah mentang yang bisa mendekatkan manusia kepada Allah. Dan kali diarahkan. Wala syai'an yuqarribuhum ilan nar wa yubaiduhum anillah illa nahahum anhu wa arrafahum tariqah. Dan tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan mereka itu makhluk kepada neraka dan menjauhkan mereka itu daripada Allah, kecuali Rasul telah gelarang akan mereka itu makhluk daripadanya barang, dan telah diperkenalkan akan mereka itu makhluk akan jalannya barang. Artinya pumantang yang je kejiuh dengan Allah dan tau dengan neraka kalih gelarang dan kalih gepelemah jalan-jalan untuk kejiuh tayang. Tah yang je ketau dengan Allah kalih gepelemah datah jalan-jalan untuk tau ke
ke Allah dimandum kali. Artinya Rasul nuwa Allah ka selesai tugas. Hana musabah poin-poin yang menjadi tugas Rasul untuk disampaikan ke umat yang terlewatkan atau terlupakan. Hana. Wa anna dzalika umurun la yursyad ilaiha mujarradul aqli la yursidu ilaiha mujarradul aqli war ra'i wadzuka. Dan bahawa sungguh demikian itu perkara yang tidak bisa ditunjuk kepadanya perkara oleh semata-mata akal war ra'i dan pendapat dan kecerdasan. Bal hiya asrarun, tetapi dianya perkara-perkara tersebut itu rahasia-rahasia yang disingkap dengannya rahasia daripada hadirah kudus, relung kesucian hati para nabi. Jadi apa yang disampaikan ke umat yang mendekatkan umat kepada Allah yang kan hasil pemikiran intelektual tu, tetapi boleh jadinya rahasia yang didapatkan oleh hati para nabi. Sebab nak kadang-kadang buat tak secara sepele masa bisa mendekatkan kepada Allah. Maksudnya contoh salah satu buat takarrub kepada Allah sehingga gebunan kurban sembelih. Kami dah fikir cara logika, tak sia kambing, ruh darah, tak ruh darah lemah, ruh darah kubur. Bahkan ejek ke buat mendekatkan diri pada Allah. Nyatakan bak buat yang tengok pubutnya, bak niat tengok. Jadi buat-buat yang disampaikan oleh Rasul yang bisa mendekatkan umat kepada Allah, hanya bisa tidak selamanya mampu dicerna oleh akal sehat. Tetapi kadang-kadang yang perkara atau rahasia, asrarnya rahasia atau misteri yang disingkap dengannya daripada relung hati kesucian para nabi. Atau yang dih mata hati para nabi kan dih melalui mata yang mata lahir. Tanah ainul basirah, ainul basar. Yang basar ni mata lahir, yang basirah ni mata hati, mata batin. Walhamdulillah ala ma arsyad wa hada. Segala puji bagi Allah hati barang yang kagak irsyad dan gepetunjuk oleh Allah wa azhara min asma'ihil husna dan gepelahi daripada nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Dan rahmat dan sejahtera di hati Muhammad yang Mustafa khatimil anbiya, penutup segala nabi, dan di atas keluarga dan sahabatnya, wasallim kasira yang menyelikat bunuh wassalatu wassalamu wassallama kasira, dan semoga Allah gebi rahmat, gebi kesejahteraan yang banyak, amin ya rabbal alamin. Likat jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, hanya jumlah fi'liyah, wassallama kasira. Yang getup ngenyo karena kabeh hiplo buah prinsip dalam masalah akidah. Nanti uke belah radih kam lai damang lam kisim kedua tentang amal zahir. Karena nyo kabeh pegah pembahasan tentang penutup, karena ada pada hal yang ingin sampaikan oleh Maghazali. Khatimatun pegat sebuah khatimah penutup. Khatimatun fit tambih alal kutub allati tutlab fiha hakikatu hadhil akidah. Ini penutup untuk memberitahu di atas kitab-kitab yang dituntutkan dalamnya kitab, dicarikan dalamnya kitab hakikat ini akidah. Misalnya dan pelajari kitab tentang masalah akidah, pu kitab yang boleh dijadikan referensi. Nyo betua tanya ingat Imam Ghazali gemaritnya wate masa golomna hudhudi, golomna matan Jawharah, golomna kitab Dusuki. Dah naruh ko kitab buku hidayah apa? Imam Ghazali wafat 505 martuh. Jazakallah. Imam Ghazali wafat tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Kitab Dusuki pajan hadir kitab Dusuki nyan ke abad iatih kali lebih abad 10, abad 11 atau 12. Kita matan Jawharah tilat lam. Dan Jawharah kan ada tuan lakani di dalam syarah Haji Ibrahim Bajuri kan. Yang kadu dalam. Jadi masa Imam Ghazali kalau mana kitab-kitab tentang buku hidayahnya nyata lahir belakangan kan. Mentet je ke pikiran hanaruh kitab buku hidayah apa.
Nyo versi masa Imam Ghazali dia pada puo pikiran nyo ke 10 abad kau lika. Nyo ke abad 15, dah puo pikiran ke ke abad 5. Kebetulan Imam Ghazali dah kitab yang terjadikan referensi untuk dapahami hakikat ini akidah. I'lam ketahui olehmu annama zakarnahu, bahawa semua apa yang telah kami sebutkan di belakang huwa al-hasil, itu adalah kesimpulan min ulumil Quran, daripada ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Akni aku maksud jumala ma yata'allaku minha, kumpulan barang yang berhubungan daripadanya ilmu-ilmu Al-Quran berhubungan dengan Allah dan hari akhir. Wahia tarjamatul akidah, dan dianya kumpulan barang tersebut itulah terjemah akidah. Terjemahnya bahasa Indonesia interpretasi daripada akidah yang tidak boleh tidak ayyan tawiya alaiha, bahwa memenuhi di atasnya akidah tersebut oleh hati seorang muslim. Yang orang Islam kalau nak akidah yang berpegah liket guna, yang berarti kalau sahiman. Dah akidah yang berpegah liket, tak ulangi lom dari phone ini, meyakini zat Allah, meyakini kesucian Allah, meyakini kudrah Allah, meyakini ilmu Allah, meyakini Allah memiliki sifat iradah. Yang iradah yang panjang penjelasan liket, sama basar, kalam, sifat af'al, tentang hari kiamat dan tentang nubuah. Yang meyohana meliputi hati orang Islam, hati akidah-akidah yang kami sebutnya, yang berarti golong sah iman dia. Pun maksud memenuhi dengan makna annahu ya'taqidu, bahawa sungguhnya setiap muslim meyakini akannya al-madhkur tersebut, itu akidah, wa yusaddiqu bihi, dan membenarkan dengannya akan sebagai pembenaran yang jazam, pembenaran yang mantap. Tasdiq jazman di pembenaran yang hana ragu-ragu. Wa wara'a hadhil akidah adh-dhahirah, di balik atau di belakang ini akidah yang tampak, rutbatani, itu ada dua martabat, dua level. Tasabuh pada dua martabat. Pertama, ma'rifah adillah hadhil akidah zahirah min ghairi qawzi ala asrariha, mengetahui dalil-dalil ini akidah yang zahir daripada tidak menyelami di atas rahasia-rahasianya. Yang lagi tanya orang awam, taturi tahdali Allah nak bersifat dengan kudrah, tahdali Allah bersifat dengan irada. Yang kali berhari kedua. Tapi ma'ani ataupun rahasia di balik akidahnya nyo hana taselami dia. Tidak pega Allah punya iradah. Tapi dia handi hakikat iradah Allah. Tetap dia tara dia. Dia buat dengan pu. Dra dia handi iradah Allah. Sehingga ada kedi nasi pupu katanya gagal, udah bangun Allah. Ada ana menan royan, ada orang yang menung, ada orang yang medih. Nanti kan ada hakikat iradah dia. Tapi keyakinan latih, mana iradah Allah, makut diri akun, yang takdir Allah, yang pasti terjadi. Allah memiliki sifat iradah. Hana iradah bak manusia, menyokon iradah Allah. Bila kejadian menangapu, Allah kupu kau puga menan. Tadi tengokkan hana lemdih ma'ani dan hakikat daripada akidah-akidahnya. Jadi naureng gemakrifah dalil akidah, tapi hana geselami data rahasia daripada akidah-akidah tersebut. Kemudian kelompok kedua, martabat kedua, makrifah asrariha wa lubab ma'aniha wa hakikat zawahiriha, mengenal rahasia-rahasia akidah dan lubabnya inti. Menyebab bahu yang dia ke lubab santan. Lubab inti atau esensi daripada ma'ani akidah dan hakikat zahirnya akidah. Dua buah martabat tersebut sekalian laisata wajibataini ala jami'il awam, tidaklah kedua-duanya wajib atas orang awam memandung. Jadi memakrifah dari mana hana wajib. Kalau nak kilah ke dia kan, hal ideh lang tauhid kan, walau kutik tu kataan-kataan ada itek-itek ilung tetap ilung lagi yang keyakinan kan sah kan. Kalau nak kilah ke dia imanuhu fi tadidi ka, iman dengan dalam keraguan. Tapi kepada Imam Ghazali mandua boh level akidah buno, apakah mengenal dalil, apakah memahami rahasia dan esensi daripada ma'ani akidah, yang mandua hana wajib atas orang awam secara menyeluruh.
Ni lon maksud ke ni Mughazali anna najatahum wa sungguh kelepasan mereka itu orang awam di akhirat tidak terhenti atau dua buah martabat akidahnya. Orang akhirat untuk selamat danyo baik kekal dalam neraka saban lagi orang kafir. Hana syarat mufhum dua buah martabat iaitu benar. Wala fawzuhum dan tidaklah kesuksesan kebahagiaan mereka itu orang awam itu terhenti atau dua buah martabat tersebut. Bainama al-mauqufun alaihima hanya saja yang digantungkan atau yang tergantung atau keduanya dua martabat itu kamalu sa'adah, sempurna bahagia. Di bahagianya relatif, nah bahagia asal ke bahagia, nah bahagia yang betul-betul sempurna. Yang boleh adanya mendapat sa'adah abadiyah, sempurna kebahagiaan yang kekal selama-lamanya, tapi kebahagiaan yang sampai kepada puncak yang betul-betul sempurnanya harus terpahami akidah mendua buah level yaitu mampu si makna yaitu selamat di akhirat walau hanya ada 22 buah levelnya wa ani bin najah al khalas minal azab. Dan lo maksud dengan selamat itu terbebas pada azab, sekedar baik kena azab di akhirat kenapa tak yakini akidah-akidah kalau buah likut walau hanya sanggup dan tak sampaikan dalil yang tak selamat dah nak kena azab. Cuman sa'adah yang kamal hana merumpak. Long kendaki dengan makna fut. Ku makna fut menang, fauzun menang. Husul ala aslin naim. Meraih di atas asal nikmat, mencapai nikmat. Lalu maksud dengan sa'adah nailu ghayatin naim. Tercapai puncak daripada nikmat, di kenikmatan yang paripurna, kenikmatan yang sempurna. Aninya lebuh kalimatnya lebuh pun. Dia buat contoh dengku. Fauzun, najatun, sa'adah. Nah kalau anda wanajata minan nar, bergebi najah daripada neraka. Apa makna najah? Apa makna sa'adah? Apa makna fauzun? Fauzan azima, fauzan azima. Makna fauzun tanya merumpak asal nikmat. Asal nikmat menung. Nyadaya wakauri nabu nakuah na ingkut ikre. Nyati karena asal nikmat ketimbang urang untuk tapu dah merumpak. Punya ghayatun nikmat, puncak daripada nikmatnya lagi bu yang gatoi kerintu yang dempuna tu manuk panggang lena manuk panggang ke panggang lena boitik nama itik lah dia kan aboh dia nama yang nak boitik lain maitik lain alian yang si itik yang hansip dengan yang model panggang dan model kuah putih dan model kuah merah nak pakai boh ulaman bo kulu macam-macam model lah. Jadi yang ghayatun ni'am. Jadi sa'adah merumpak ghayatun ni'am. Menyo fauzun yang merumpak asal nikmat, nikmat dasar. Menyo najah yang berarti ada nama hana getik neraka. Lidahnya boleh orang akhirat kata, pu yang penting baik getik neraka, pu merumpak nikmat, pu merumpak puncak nikmat. Yang menyo orang yang boleh merumpak puncak nikmat akidah agaknya hanjir, akidah asal-asalan. Dia harus agaknya betul-betul dipahami rahasia yang terkandung di balik akidah tersebut. Lebih contoh yang kamu oleh bola lafaz benar. Najah, fauzun, sa'adah. Maka sirah raja fa sultan, sirah raja idza istaula apabila menguasai di atas sabuh nanggro, wa fatahaha dan menaklukkan akannya nanggro secara anwah secara kekerasan, akan melalui perdamaian. Tak perang sabuh nanggro, talu rakyat inan tarebut nanggro yang kegedanyo, yang kan anwah. Sirah raja apabila menguasai di atas negeri dan menaklukkan akan negeri secara kekerasan, maka orang yang tidak dibunuh oleh raja dan tidak disiksa akannya raja, maka orang tersebut najin, yang orang yang mendapatkan najah. Tanya perang di Belanda, tapi hanai poh dah hanai siksa, cuma haibi makanan lah kan. Hanya mati kena orang najah. Wa in akhrajahu anil baldah, walaupun diusir daripada nanggro ai bidu kenda kena iro pada nai bidu pada ipoh dah daripada ipoh nai bidu pija napu yang baik ipoh dah mentah. Waladzi lam yu'adzibhu, dan orang yang tidak disiksa oleh raja akan orang dan beserta demikian makkanahu, dibiarkan orang tersebut di raja minal muqam, daripada tinggal dalam negerinya bersama keluarganya, wa asbabin ma'isyatih, dan sarana-sarana kehidupannya, maka beserta demikian orang tersebut faizun bin najah, orang yang beruntung dengan selamat.
Jadi nak urang selamat tok, nak urang beruntung dengan selamat. Kira urang baik tamang musuh kena merdu mesti. Tanya hanai poh, hanai ganggu, cuma hai bidu ino. Ikun sagai long bi watel peleput jem. Hanan tembak. Yang tengok ikun najah, selamat. Nanti urang tet jid duk jenai merdu, mekat ke biasa ke daerah hana ganggu, sapu hana cuma yang baik urusan kamu. Yang mati tengok kan najah tok, fauzun min najah. Nyoge buno najah tok. Mekat hebi iuse dalam nayo. Cuma hanai poh. Kemudian contohlah ilm wallazi khala'a alaihi wa asyrakahu fi mulkihi wastakhlafahu fi mamlakatihi wa imaratihi fa huwa ma'an najah wal fawz sa'id. Orang yang diberikan di atasnya orang dan dipersyarikat, dipersyarikat itu dipukongsi akan orang tersebut dalam kerajaannya dan diganti akannya dalam kerajaannya dan kepemimpinannya, maka orang tersebut beserta najah dan fauzi itu orang bahagia. Kita musuh dalam nanggro hanai tok, hanai poh, kedai ke hanai ganggu, usaha hana di YouTube, hal yang agaknya dilibatkan menjadi pegawai negara. Anti ilang kecamat ke kepala dinas ke upati. Yang kali najah tok kan, najah, fauzun, sa'id lah. Menangga kira gambaran ni. Dia tengok lah akhirat kan je tengah. Bila akhirat tengah pu sekedar sai baik getik neraka. Ulang dia akhirat tengah merumpok syurga yang manyang bersajan Nabi. Wujud dah kunjung-kunjung Nabi, merumpuk wilayah tengok jabatan-jabatan dalam syurga tengok. Yang saadah boleh. Ramadan kan najah. Di najah, fauzun, saadah beda-beda. Kemudian ziyadah darajat saadah la tanhasir. Bertambah tingkatan bahagia orang di akhiratnya hak tak tauku, hak tak batasi, dia tak tat. Ma'lam dan ketahui ilmu wasung makhluk di akhirat terbagi kepada ini macam, ini kelompok. Bahkan kepada kelompok-kelompok yang lebih banyak daripada kelompok yang berhayati guna. Dan kali kamu uraikan barang yang mungkin daripada menguraikannya dalam kitab Taubah. Maka cari olehmu akannya di sana dalam kitab Taubah. Ini yang panjang penjelasan. Martabat yang pertama daripada dua buah martabat, yaitu mengetahui dalil-dalil ini akidah. Dan sungguh telah kami paparkan akan risalah kudusiyah kamu simpan auda'nan wadi'ah. Kalau kamu simpan akannya dalil-dalil ini akidah, yaitu ke dalam risalah kudusiyah dalam kadar 20 lembaran. Nah kitab sekarang lima tadi yang kebuhnan ar-risalah kudusiyah yang na 20 buah lembaran kitabnya nenang ditulis tentang dalil-dalil akidah. Dan dianya dalil-dalil akidah itu salah sebuah pasal kitab Qawaidul Aqaid daripada kitab Ihya. Mihana kitab risalah kudusiyah ya lo kitab Ihya pijit itu berpasal tentang Qawaidul Aqaid. Adapun dalil-dalil akidah beserta tambahan tahqiq, tambahan tahqiq tina broken analisa alam tentang dalil wa ziyadah ta'annuq dan bertambah keterangan fi iradil as'ilah pada kepedatang persoalan-persoalan wal iskalat dan kerumitan-kerumitan, maka sungguh kami simpan akannya ziyadah tahqiqan dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, kitab yang sumber li Wali'ar Liasa Imudi, Al-Iqtisad fil I'tiqad, yang menyenangkan tentang dalil akidah tu karena analisa mendalam, tambahan keterangan dan persoalan-persoalan dan kemuskilan-kemuskilan yang bersangkutan dengan masalah akidah. Yang kitab Al-Iqtisad bin I'tiqadnya dalam kadar 100 lembar. Bahwa kitab Mufrad Biraksih itu kitab tersendiri. Mana Mufrad Biraksih sebuah kitab yang mukleh keroi. Kan kitab bahagian dari kitab lain. Yahwi lubaba ilmu mutakallimin, yang meliputi kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad tersebut akan inti daripada ilmu mutakallimin, ilmu teologi. Walakinau ablaq fit tahqiq, tetapi kitab tersebut lebih mendalam dalam tahqiq wa akrab dan lebih dekat ila aqra'i abwabil ma'rifah, kepada menyentuh pintu-pintu ma'rifah min kalamir rasmi, daripada kalam-kalam yang masyhur alladhi yusadaf kalam masyhur yang ditemukan dalam kitab-kitab mutakallimin. Wa kullu dzalik, dan seluruh demikian itu kembali kepada i'tikad bukan kepada ma'rifah. Karena mutakallim tidak berbeda dengan orang awam kecuali pada keadaannya si mutakallim itu arif dan keadaan orang awam itu mu'takid. Bal huwa aidan mu'takid,
Bahkan dianya orang awam itu pula mu'takid yang mengetahui beserta itikadnya akan dalil-dalil itikad. Untuk mengokohkan itikad dan melanggengkan akannya itikad dan menjaga akannya itikad antashwil mubtadi'ah daripada diperkacau oleh kelompok-kelompok mubtadi'ah. Jadi nak berkata kitab Al-Iqtisad fil I'tiqadnya kitab yang lebih dalam pembahasan tentang masalah akidah, yang mana walaupun kamu dalam pembahasan tapi ji mentang kembali kepada persoalan i'tikad kan ke makrifah. Apa ini nak beda antara i'tikad dengan makrifah? Yang orang makrifah kadang-kadang boleh dengan hana gebut pi makrifah. Teka gebi makrifah li Allah. Tino antara i'tikad dengan makrifah tabut ilmu kalam atau ilmu mutakallim yang memandung kembali kepada i'tikad bukan kepada makrifah. Karena sira mutakallim orang yang faham ilmu akidah hana beda dengan orang awam kecuali dari segi yang betul-betul arif, betul-betul yang memahami secara mendalam tentang akidah yang keyakini tersebut. Kemudian dalil-dalil yang disampaikan dalam kitab tersebut juga bisa mengokohkan i'tikad dan menjaga i'tikadnya menyertai perkara oleh kelompok-kelompok ahli bid'ah. Wala tanhallu aqidatul i'tikad ila insyirahil ma'rifah, dan han berubah akidah i'tikad kepada terbuka makrifah. Artinya dengan gara-gara tak pahami akidah i'tikad, akidah akan keyakinan. Dalam nanti ada kata yakini sesuatu akan berubah menjadi makrifah sesuatu. Lagi keyakinan orang masa jahiliyah di dalam teruk Islam. Ini kan akidah je kan? Akidah orang jahiliyah. Akidah orang jahiliyah kan sesuai lagi yang sebenarnya Tuhan kalau kan? Tiada hanya makrifah Allah, tapi akidah lagi yang. Jadi hal lazim mate akidah karena akan terbawa kepada makrifah. Balai lain yang antara akidah dengan makrifah. Fa in aradta astantansyik syai'an min rawaihil makrifah, maka jika kamu ingin bahawa kamu hirup, astansyiknya istinsya kan berdamang ilang hidung tahirup. Maka jika kamu ingin bahawa kamu hirup sesuatu daripada aroma makrifah, bau makrifah, sadafta minha miqdaran yasiran masbutan fi kitabis sabar wa syukri. Niscaya engkau temukan sebahagian daripadanya bau-bau makrifah akan kadar yang sedikit masbutan tersebut atau tercantum dalam kitab sabar dan syukur dan kitab mahabbah dan bab tauhid mulai dari awal kitab tawakal dalam kitab Ihya dan kumpulan demikian daripada kitab Ihya. Dia ingin tahu kiban makna aroma makrifah. Makrifah. Kitanya yang kata makrifah Allah, yang naik dalam kitab sabar dan syukur. Tegebi bala li Allah, kitanya hana berkeluh kesah. Maka dalam kitab Ikam salah sabuh kalam hikmat dalam kitab Ikam, orang yang menganggap ketika Allah gebi bala Allah terlepas daripada sifat lutufu kan, yang berarti dia belum mengenal Allah. Yang dalam Ikam mandu-mandu minan sering waktu sampaikan le Ibnu Athaillah Sakandari baca-baca kepada kepada orang yang belum mengenal Allah. Orang yang belum mengenal Allah berarti dia akan beranggapan ketika Allah memberi bala dan cobaan Allah lepas daripada sifat lutufu. Lutufu nana, lutufunya kelembutan Allah. Maksudnya Allah lepas daripada sifat lutufu, waktu gebi bala mahai dia sabar. Waktu itu orang yang gebi orang Aceh luar biasa gebi musibah oleh Allah tapi hana yang sampai stres. Mana terlalu ke contoh. Tapi tema tsunami, tamang awak NGO yang khusus bidang untuk program ya rehabilitasi orang-orang yang kasih stres. Tapi ternyata tu kena yang hana budi karena ikalan hana stres. Pada murah le tsunami minggu pertama minggu kedua kehidupan masyarakat kebiasaan mentang. Di hana orang yang sampai traumatik luar biasa sampai stres sampai bunuh diri hana. Jadi ini kan karena faktor kesabaran. Jadi Allah gebi bala geimbangi dengan gebi lutfu kelembutan. Maka dalam doa yang diajarkan di Rasulullah Gitamah fi khairin wa lutufin wa afiyah. Pumantan dalam doa tamahnya lebo.
Ya Allah nepu panjang umulun fi khairin wa lutufin wa afiyah. Ditambah umulun dalam keadaan baik, lutufin na kelembutan Allah, kebaikan Allah, afiyah lebih keselamatan. Baik lekay Allah panjang umur tok, panjang umur tapi setok membelatun. Umur panjang lan dikaih inan inan panjang umur betul ya Allah. Tapi dia hana dalake fi khairin wa lutufin wa afiyah. Doa yang enggak ajarkan dari para habaib yang mandumna fi khairin wa lutufin wa afiyah. Tambahnya dalam doa dia. Lagi ya Allah nabi panjang umulun, ya Allah nabi memudah rezekilun fi khairin wa lutufin wa afiyah. Dalam kebaikan, lutufin, dalam lemah lembut Allah. Apa boleh jadi Allah tergebi harta yang le gedanya pesak hop. Istidrak kan. Gebi harta yang banyak sehingga tengok terbuai dengan hartanya hana tinggal dan ibadat lupa kepada Allah. Yang penting hana lutufin Allah. Di fi khairin wa lutufin wa afiyah. Maka ini berah orang yang betul-betul menghirup aroma makrifah, iaitu orang yang mampu menjalani kesabaran dan bersyukur. Tipu yang gebi oleh Allah, dihinan Allah hana melepaskan diri pada dia. Tinggal kena debit jaga menyoka gebi berarti tanda tak sabar. Ya Allah menyonyo Nabi musibah kelong, Nabi berilung sabar. Ya Allah menyonyo ngan yang long hadapi, yang long rasakan dalam hidupnya, jid ke mutamah kasih sayang ron kelon. Ya Allah nyonya Nabi yang jerah kelon. Kemudian dalam kata tapi kan, tak gebi harta lagi sih. Ya Allah menyonyo hartanya jid long jid ngan ron. Baik ya Allah. Ini kan makanya dalam bab syukur, bab sabar, bab mahabbah rasa cinta kepada Allah. Dan bab tauhid inan yang le penjelasan yang berkaitan dengan masalah aroma makrifah. Yang makna orang yang betul-betul arif billah, turi Allah. Adipu mentang yang terjadi hanale gepedaleh ke sebab. Yang mentang dah pedaleh ke sebab, mentang bungeh tu ate orang hanai pemulia tanya, mentang bungeh ate tersinggung ate orang ikun ge tanya. Yang kalau betul-betul arif tanya, karena mentang le ta pedaleh ke asbab. Wa tusadifu minha kadaran salihan, dan engkau akan menemukan daripadanya kumpulan tersebut kadar yang saleh, yang pantas untuk memperkenalkan akan kamu bagaimana mengetuk pintu makrifah. Dalam kitab Al-Maqsad Aqsa fi Ma'ani Asma'illahil Husna yang kita mudali sini. Kitab Al-Maqsadul Aqsa fi Ma'ani Asma'illahi Al-Husna. Lebih-lebih lagi pada nama-nama yang mustaq daripada fi'il. Dan jika kamu menginginkan akan sarih makrifah, makrifah yang secara jelas dengan hakikat ini akidah, min ghairi majmahah, daripada tidak bersusah payah, wala muraqabah dah hana payah lum-lum. Muraqabahnya dalam bahasa orang pegat tesis ke analisis secara mendalam. Analisis secara mendalamnya ke muraqabah. Misalnya perlu dan itu kiban makrifah yang sebenarnya tentang hakikat akidah, hakikat etikad, baik susah payah dan baik payah analisis terlalu mendalam. Wala tusadifuhu, maka tidak akan engkau temui akannya kecuali dalam sebahagian kitab kami. Yang kitab kami tulisnya kepada ahli Mughazali Al-Madnun. Create dengannya atuh yang kan ahli. Artinya kitab ditulis oleh Mughazali yang bisa terpahami dan tentang makna makrifah, kitabnya create nya ke orang yang kan ahli. Makna create ke orang yang kan ahli itu kitabnya hai dipahami nya orang yang nampung. Artinya hai bi hana mudah, ilmunya hana murahan. Ilmu ke hana murahan. Makin kitab-kitab yang tinggi, kitab-kitab antubai makin sulit kadang-kadang dipahami. Pula nya kitabnya ditulis oleh orang yang betul-betul makrifah. Lagi hikam ditulis oleh Ibnu Athaillah Sakandari kan. Taita Imam Ghazali mentang kadang-kadang susah dah fahami bahasa yang makna create. Maksud create dia tu yang kan ahli, artinya kitab yang ditulis oleh orang yang hana gampang dipahami, hanya orang yang mampu memahami yang bisa memahami kitab-kitab tersebut. Ada lagi yang kepingat ditanya wa iyyaka antara, dan waspadalah bahawa kamu tertipu, wa tuhadis nafsaka, dan kamu berbicara dalam hati kamu bi ahliyatihi, dengan ahliyahnya. Baik tanggap roh tu kah pakar kamu faham, sehingga masalah-masalah akidah sehingga ada pegah roh dekat tingkat mari makrifah nyolong ka arif kamu faham masalah-masalah hanjin an
Fatasyarra'ab ditalabihi, maka kamu mencari sendiri. Mencari sendiri. Tasyara'abnya irtafa'a liyandura. Madda unukah. Madda unukah berarti gepu panjang taku atau gebet taku untuk kalian. Yang makna tasyra'ab. Tasyra'abnya mesti dengan taduk ke. Mana tasyra'abnya benar. Tak ada yang nyila tak jenguk uyuknya tasyra'ab ke dalam bahasa Arab. Tasyra'abnya bahasa tanya pingin tahu yang berat. Dia nak depu-depu kan tak jenguk dia tak buat aku ada. Jadi menyatanya na perasaan lam hati tak anggap katruk betul-betul makrifah, yang takut pingin tahu yang berat untuk tentang makrifahnya. Fatastahdif lil musyafahah bisarihi rad. Maka kamu tuntut hadapnya mengarah untuk musyafahah, berbicara secara melalui bibir dengan sarih penolakan. Adiji getanya menyohana betul-betul pakar tentang masalah memahami hakikat daripada akidah, nyo akan tak cari sendiri tentang masalah hakikat akidahan secara emosional tanpa mau tahu pingat orang lain atau hendak pingat, sehingga tanya akan memasuki polemik yang kontroversial dalam masalah akidah tersebut. Kecuali baru je kamu mencari sendiri tentang masalah hakikat akidah, bahawa kamu menghimpun akan 3 perkara. Orang yang je gemita kera dan fahami masalah hakikat akidah adalah bahasa yang lebih simple tentang ilmu hakikat itu. Ini kalau orang berharap kata bahagi hakikat. Ditanya je tak dakwara dan tak fahami secara mandiri, secara otodidak tanpa bimbingan guru. Tak fahami ilmu-ilmu hakikat, benar batanya leboh perkara. Perkara pertama al-istiqlal fi ulumid zahir wa nailu rutbatil imamah fiha. Istiqlal, mana istiqlal? Merdeka. Akang buhnan masjid Istiqlal karena masjidnya bangun oleh Soekarno pada masa merdeka. Istiqlal, masjid Istiqlal. Istiqlalan kemandirian, tak terbebas tanya. Terbebas atau kemandirian dalam ilmu zahir, ilmu syariat, kemandiri. Abu tu surah mandu. Ala wa nailu rutubah imamah fiha. Dalam ilmu syariat, ilmu zahir, tanya kamu mencapai tingkatan imamah panutan go. Bina urang ka tanya penutuh surah. Bina urang ka tanya yang dijadikan ikutan dalam ilmu syariat, yang syarat pertama. Yang ilmu syariat mencara mensuci dalam betul yang hanjit perkara masalah hakikat. Yang syarat pegah hakikat no leboh bagi tadi. Pertama istiqlal fi ulumid zahirah wa nailu rutubatil imamah biha. Yang kedua ingkilak kalbi anid dunia bil kulliyah, terlepas hati daripada dunia secara total. Totalitas hati tanya hana terikat dengan dunia. Ba'da mahwil akhlaqid damimah, ahli terhapus akhlak tercela. Akhlak tercela, menganggap diri lebih betul, menganggap diri lebih hebat, sikap ujub, takabur, sombong, yang kali dah pergelih mendum, ini hati hana terikat dengan dunia. Jadi kemudah-mudah tanya je perkara ilmu hakikat. Jadi dak urun lain hana betul je tanya dah perkara tanya roh kata hakikat. Yang memutiput akhlak-akhlak tercela belum terhapus. Hatta la yabqa fika ta'attus illa ilal haq, sehingga tidak kekal pada kamu kerinduan kecuali kepada Allah. Wala ihtimam illa bih, dan tidak ada perhatian kecuali dengannya Allah. Wala syulun illa fih, tidak ada kesibukan kecuali pada Allah. Wala ta'rid illa alih, dan tidak ada ta'rid mi'rid. Mi'rid kan wala ta'rid, tidak ada tujuan ingin naik kecuali kepada Allah. Anali pengin je calek tapuan ada tujuan ni. Berarti yang mantang pengin je ke calek, pengin je ke tungku imum, pengin je ke gesi, yang dalam teruk hakikat nanti tanya perkara kamu teruk hakikat. Kita rata timpang betul tanya yang banyak hakikat ni. Tanya kalau mak hakikat yang mantang syariat. Nya orang katruk hakikat yang kunci ji. Dalam ilmu zahir yang katruk martabat imamah, alian hati hana terikat dengan dunia, akhlak terpuji kagem miliki, akhlak tercela terhapus, sehingga hanali kerinduan yang kecuali kepada Allah, perhatian yang hanya untuk mencapai ridha Allah, kesibukan yang hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan yang hanya ingin menaikkan level
tingkatan yang untuk menuju kepada Allah. Nalin untuk hal-hal dunia. Ini lekah naik temong dengan latayan. Kemudian yang kelih, nyunal hebohnya uti katruk, nyogolah melontruk. Yang kelih ayakuna kat utiha laka sa'adah fi aslil fitrah bi karihatin safiyah wa fitnah balighah. Bahwa sungguh dianugerahkan untuk kamu kebahagiaan pada asal fitrah. Mana asal fitrah dari lahir ubud tekan tanya kamu memiliki watak kan, memiliki watak ataupun naluri bikarihatin safiyah, watak yang bersih, fitnah balighah, kecerdasan yang tinggi. Artinya maka urang yang tuk makam-makamnya dah kalan dari zaman kan memang kalaginya kan mantan narkoba, kan mantan preman. Aina dua-dua tapi yang umum je lagi nya. Kadang-kadang kita puja Imam Syafi'i le murid-murid kan kan begah Imam Syafi'i dari ubud kan hantam pernah tersentuh dengan dosa ubud sekalipun. Jadi orang-orang yang mendapat makam hakikat makrifah ya, kan orang-orang biasa, orang yang secara fitrah, secara kesucian katnya memang mendapatkan watak yang bersih, kecerdasan. Jadi kan orang-orang yang penuh dengan dosa-dosa, sudah tiba-tiba yang tampil je ke sirah wali kan. Dan jarang mana. Ada kalian wali-wali yang memiliki latar belakang sirah pendosa, kan pendosa-pendosa yang berat. Tapi walau yang pendosa memiliki akhlak mulia sih. Sebagai contoh Bishr al-Hafi yang sirah pemabuk kan. Tapi punya akhlak yang mulia. Sebagai contoh kalian nama-nama Allah kan yang sangat agungkan, memuliakan. Tikan sampai menyatakan lamba Aceh, kan sampai orang palih buat mazhab. Ada palih tu sabuh atau dua buah mazhab tu. Ni orang palih buah mazhabnya tiba-tiba tampil je ke wali hana ya. Jadi orang walaupun pendosa atau je ke wali yang tetap na sisi baik yang na bagaknya. Sehingga je ke perhatian Allah. Sehingga agak angkat kan je ke surah wali. Lagi bicara Rafi kan keburukan kejelekan kan kadang yang mabuk kan. Nyuruh segi yang lain kan hana. Dia kan yang sering diselamatkan dari kalian nama Allah, diselamatkan, agungkan, duduk pada tempat manyang, buah minyak wangi lam. Dia kan harum nama agaknya oleh Allah, kan agaknya mengharumkan nama Allah. Jadi nyuat Aceh kira-kira menanda. Betampi palih bermadhab. Yang maksud ayakuna kad utiha laka sa'adah fi asli fitrah bi karihatin safiyah. La takillu andarki ghawamidil ulum muskilatiha ala sabilil badihah wal mubadarah. Tidak sulit daripada memperdapatkan ghawamid yang dalam lu. Tidak sulit daripada mana dakilu tempui, hana tempui atau tidak sulit daripada memperdapatkan yang dalam-dalam daripada ilmu dan yang pelik-pelik, yang muskil atau jalan badihah, spontan, wal mubadarah dan cepat. Dia orang yang bisa memahami ilmu hakikatnya, orang yang memiliki kecerdasan dan IQ yang tinggi. Artinya sesuatu yang pelik, sesuatu yang mendalam bisa ge pahami darki idrak, bisa ge pahami atau ge maklumi secara badihah spontan, wal mubadarah dan cepat. Di bagian katiplugo surah gureh nampum. Yang bagian tiplugo surah gureh nampum yang payah je ke orang yang memahami hakikat. Ke bagian tinggal gelah lebih. Tidayah bagian musodoh lebih. Jadi kan thaleh yang urung bangai. Dia salah surah fikir saya bangai dengut-dengut yang thaleh. Kahana gelah na imam go ujian hingga ke payah lobi-lobi buik sayang. Tapi yang thaleh. Nampak kan jelas apa innal balid apa juga tulis be abalung. Karena orang yang bodoh itu idza ata'aba khatirah wa kadda nafsah rubama adraka ba'dal ghawamin aidan. Orang bodoh apabila gepehek akan hati gaknya. Hati ji pikiran goresan hati gaknya gepehek gepaksa wa akada nafsah dan gepaksa akan diri gaknya. Kadang-kadang geperdapat akan sebahagian yang dalam daripada ilmu. Walakin tetapi geperdapat daripadanya sebahagian yang dalam ilmu sesuatu yang sedikit dalam masa yang lama. Kadang-kadang imam tun merumpak leh krek. Orang bunuh lalu imam beliun merumpak merutuh krek.
Merumpak sid. Maka miok urang bangai payah pak saro ile ya, baru merumpak tetapi hanya sedikit fala yaslu, tidak layak, tidak pantas li iktibasil ma'rifah hakikiyah, untuk mendalami atau mengambil ma'rifah yang hakiki. Dia hanya layak untuk mengambil ma'rifah yang hakiki illa kena apa ini, kecuali kalbun safin, urang hati yang bersih, ka'annahu mir'ah majluwah, seolah-olah hati agaknya cermin yang bening. Wa inama yasiru kadzalik bi quwwatil fitrah wa sihatil qasdi. Saya jadilah seperti itu dengan kekuatan fitrah, fitrah bawaan dia, dan sehat kasat niatnya. Kemudian dengan menghilangkan kekeruhan dunia an wajhi pada cara-caranya. Fa innar rain, karena penutup rain yang geratan, wa taba dan watak yang di mana karena bahwa sungguh rain fa innahu ar-rainu, karena bahwa sungguhnya kekeruhan dunia itu adalah rain, geratan atau penutup. Wa taba alladhi yamna Allah bihil qulub an ma'rifati, dan watak yang gemana oleh Allah dengan sebabnya akan hati-hati manusia pada makrifahnya Allah. Anallah yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan maksud Allah membatasi antara seorang dan hatinya. Di Allah yang membatasi antara hati seseorang dengan seseorang. Tah tukang batasi yang ke penutup penuh. Tah penutupnya yang ke rasa cinta dan terikatnya dengan hal-hal duniawi. Timbulan dia untuk mencapai hakikat makrifah yang sebenarnya harus memiliki 3 kriteria. 3 kriteria yang maksudnya, pertama dalam persoalan ilmu syariat bukan selesai yang mana istiqlal. Kaputus surah yang baca. Bina persoalan ilmu syariat kaputus surah dan tanya akan mencapai imamah. Kaji kepanutan urang, kaji ke gure, kaji keikutan urang. Dan yang kedua, hati secara totalitas hanya terikat dengan dunia dan bina sifat-sifat tercela ka terhapus. Maka menyona urang ngeklaim ro pegah ro wali, pegah ro katruk makam hakikat, tapi ada urang hepatih keraknya mentang bengeh. Ada urang itu nak ganyan sabah gitu nak urunan le. Itu nak tanya dia dah balah ayah ini dah nak. Dan kalau untuk makam hakikat berarti sebab urang katruk makam hakikat kata terhapus sifat-sifat damimah. Sifat-sifat tercelah nali bagaian. Dan dengan laudibnya hanya mengutamakan Allah kan. Hanali tujuan tu lain. Kalau berali Imam Ibn Athaillah Sakandari, ciri-ciri wali nal heboh, yang ciri-ciri wali, yang nal hebohnya wali mahanakan. Pertama ini ciri-ciri wali isarullah ala khalqih, mengutamakan Allah di atas makhluknya. Lebih utamakan kepentingan Allah dengan kepentingan makhluk meskipun draw kan sendiri. Yang kedua, i'rad anil khalqi, berpaling kepada makhluk secara total, anam kumat dengan urang. Yang kelima, iltizam sunnah bisidqi, menjalankan apapun yang diperintah oleh Rasul bisidqi dengan secara jujur. Mana iltizam sunnah bisidqi, pada buat pu yang giyu oleh Rasul boh secara sunnah qauli atau sunnah fi'li. Sunnah fi'li yang pubut oleh Rasul, sunnah qauli yang perintah oleh Rasul, sunnah takriri lah, sunnah takriri yang diakui oleh Rasul. Secara sidik, apa makna sidik? Istiwa sirri wal alaniyah, boh rame urang kalan atau wate sidro hana beda, yang sidik. Kami tanya mentang na beda wate rame urang dengan hana yang dalam sidik. Semangat tanya ibadat dan zikir ketika ramai. Ada zero tanya kurang semangat hana gairah. Nang dalam sidik kan. Malah nang hilang kitab lain berah min alamatir riya. Masuk tanda riya, bersemangat pada ramai orang, kurang semangat tedit orang. Nang sering ni kan dia bakal zikir na berehat karena ana ramai orang. Malamnya semangat dia ramai orang. Tapi tanda tanya dalam sidik. Sebab yang tadzikir, hakikat zikir kan zikir ni al-mazkur Allah. Akan subhanallah kan zikir kan anak Allah. Kan subhanallah tu kan zikir. Akbar tu nan urang bina akbar. Subhana Allah likatnya kan zikir. Ana asyik. La haula wala quwata illa billah. Mandum zikir-zikir gebuh nan zikir karena na al-mazkur. Tu al-mazkur Allah. Jadi hakikat zikir adalah al-mazkur. Kan kelafatnya al-madhkur yang dizikirkan. Yang hakikat daripada
zikir. Maka hakikat zikir adalah al-madhkur, ketika tersebut zikir-zikir tersebut untuk mengingatkannya kepada al-madhkur, itu Allah. Maka hana menyokennya hana kun zikir, karena hana madhkur maka kun zikir. Jadi benar heboh kriterianya. Nya dapat singkat ke lagi lempegah beno. Pertama, lang ilmu syariat berkatuntas. Hanya persoalan batin dan yang bersih, hana terikat le dengan dunia. Sifat-sifat yang hana gad hana le bagatnya yang terhapus. Alian itanya memiliki karakter dan watak yang bersih dan kecerdasan yang tinggi. Hana sulit untuk memahami ilmu-ilmu hakiki yang makrifah hakikiah. Sebab makrifah hakikiah dalam tentang entamu gure. Sebab boleh jadi kadang-kadang dengan gejak kekalan alam inan gaknyan didapatkan ilmu makrifah. Ya kan? Sebagai contoh lagi waktu Nabi Musa mengembara. Nabi Musa tegak mengembara ke fitan Nabi Khidir. Anian lelah kisah-kisah lain yang kadang-kadang ilmu hakikahnya merumpak dalam dentengan tabut, dalam dentengan tamu gure. Maka harus punya kecerdasan, punya perokan watak yang bersih. Man sulit untuk mendapatkan makrifah yang hakikiah. Maka menyonyan ke wajib dalam agama mahan hanasah akidah cukup jauh orang nak iman tu. Maka untuk sah iman hana wajib tanya. Maka bagi tik leboh yaitu benar najah, na fauzun, na sa'adah. Jadi sa'adah yang baru dapatkan orang yang kau betul-betul makrifah hakikiah. Untuk truk makrifah hakikiah kan, hakikiah makrifah kan, na yang truk cepat, na yang truk lambat. Na yang 20 tahun ke betul-betul ke mujahadah baru truk. Nah yang kadang-kadang cepat truknya menurut min fadlillah, karunia Allah. Yang bagah betruk na yang hana bagah. Masa kajian nilai kadang ada pertanyaan silakan. Pada boleh yang mungkin pertanyaan dipersilakan. Boleh tak? Jadi yang bermaksud dengan makhluknya khusus manusia, bukan makhluk. Hanya dikit khusus kepada manusia. Apakah manusianya mendapatkan najah tapi hana fuzul lagi? Adapun antara najah dan fuzul nyo lazim buat. Baik ikut no. Ono Mu'alam. fuzul dan sa'adah. Jadi ada najah dengan fuzul lazim duai, ada mengkeka ataupun nada pula untuk orang yang memiliki najah tapi hana fuzul. Benar buat contoh. Sultan wate kuasai taboh nanggro secara paksa, orang yang hana gepoh dah hana geazib tak gusai yang kebiduk kampungnya yang kena jin. Hati boleh jadi nak orang yang memiliki najah tapi hana fauzun. Kata bawa kampung ni nak fauzun ni. Mesti serang nanggro merdu le musuh. Tanya hana ipoh hana ganggu, cuma bi wate perlu pejem bina barang bertubit. Ro tu barang-barang baik nali. Ni kena najah tapi hana fauzun. Nangan tanya ibidu ini kampung dan mekat ke biasa yang penting baik urusan kamu. Jara uhro buat dro baik urusan buat kamu baik protek yang perlu selamat. Nanti kan najah tu najah dan fauzun. Jadi tim kelai kan tim terlepas. Arti nauri yang najah tapi hana fauzun. Arti juga nya hana ganzib, hana gepoh, hana broken meskipun geusir benar. Nanti najah lagi anik orang kafir. Nah, anik orang kafir kan najah kan. Arti jim yang mati dalam keadaan mantang ubud, golom balik. Jadi kan najah tapi orang akhirat tengah kan dalam tafsir berbeza-beza nah pegah pelayan pelayan orang Islam. Nah pegah haji kudu atau tempat ini tapi je nikmat-nikmat yang dalam syurga lagi gebi orang mukmin nak berumpa.
Jadi berarti je najah dia taginya nak kena azib, tapi fauzun nak berempa. Fauzunnya benar aslun naim. Yang ke punya perbandingan lima Ghazali lagi kan mana? Tegi serang sabah nanggro, urang yang hana gepoh dah hana azib nyan najah. Walau diusir daripada nanggro, wa in akhrajahu anil baldah. Punya urang yang hana azib wa ma'adzalika makkanahu. Yang kait kan? Wa ma'adzalika makkanahu, makkana ngetamkin, gebiarkan. Minal muqam, muqamnya ikamah, masdar mimi muqam. Kan maqam, maqam posisi, yang muqam kan ikamah nanti. Getamkin akannya seorang daripada muqam ikamah lam nanggro beserta keluarga wa asbab ma'isyah. Asbab ma'isyah sarana kehidupan, usaha kan, belang, kedai, nehnya asbab ma'isyah kan, penyebab-penyebab tanya udip. Bahwa ma'adzalika faid bin najah. Ini kan faid bin najah. Berarti punya orang diusir pun najah tok, ana fauzun. Ti beda, tem terlepas. Ham dia kira menang gambaran. Tengok bebu benar tengok orang kira tak. Okey ji manusia tapi hina Imam Ghazali mentang kan bal ila asnafin aksar bah. Manusia malah terbagi lebih dalam yang orang kira. Yang benar kan gambaran umum. Kayak penyakit hati di peluh bo, dah pernah di peluh, dah berikam benar kayak mempeluh dua ni. Lang kita kelak di peluh bo. Ini yang raya leh macam manusia. Nah yang najah, nah yang fauzun, nah yang saadah. Tapi orang kadang-kadang bagi-bagi lah dia. Nak tak ada raya, nak tak ada di tengah, nak tak ada baca kadang. Ibu nak tengok apa-apa. Nak kacau timbulan bal ila asnah aksar minha. Malah dalam kitab Taubat ini syarahna ma'amkana min syariha. Apa yang tadi? Kamu urai, bebe mungkin kamu urai. Jadi yang bebut kan hal yang belum terjadi kan akan terjadi dengan di akhirat. Kan yang berpegang bebe mungkin enggak. Kemudian itu pun detail biar perihal akhirat. Dia dah tengok kaji lain. Tam kadima. Ya. Berarti nak sebut dah sebut dah tengok je. Di dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ulaika Allahu tabi'a rabbihim wa ulaika humul muflihun. Geoi dengan makna tafsir al-fa'id. Bukan kabar al-fa'id bertayuk. Ada geoi makna dari muflihun al-fa'id. Mana cik urang yang mendapat kemenangan. Hanya kagai al-faid yang maksud fauzun ini berarti merupakan asal ni'am, asal nikmat. Berarti mana aflaha inan muflihin, muflihin faizin kan an-najin. Yang an-najin yang selamat daripada azab tu meskipun merupakan asal nikmat. Tapi muflihin bermakna faizin berarti merupakan asal nikmat. Baik dia nak teguhkan lagi contoh mesti hadis barangkali saya ucap la ilaha illallah ketika mati dakhalal jannah. Tengok dakhalal jannah ma'al faizin. Sebab nasyid dakhalal jannah kan ma'al faizin. Kita ada buat gurih-gurih begini ke. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu tanya masalah dana masalah tentang masalah keadaan. Ketika ada sesuatu anak berhasil, tekan ada yang apa dan berpotensi juga. Kan apa mengganggu tak tiketnya berkenan. Yang kedua masalah tanya akan meninggal secara orang. Harta nak bagi-bagi. Terlalu banyak cucu deh. Baca oleh seorang. Nah, tanya apa lampu awaknya, ada pula bangkang yang orang ci awaknya. Dapat jauh dia tanya kibat hukum. Dan bukan apa lampu. Sedangkan tanya lama pun. Ada dapat lagi izin seluruh orang karena memungkinkan karena pro dari pro. Mohon penjelasan tadi. Yang pun boleh ngomong macam yang pun yang pun masalah tentang tanya mengeluh ketika tanya mengukur sesuatu karena saya kira dari ada draw lagi menolak juga pernah mengganggu baik
Tanya dah mengeluh arti kata pu hana siap dah terima takdir Allah sampai tu tingkatnya tu kiban. Kira yang hana siap menerima ketentuan Allah tu hana dengan tergantung tingkatan tingkatan bagi orang awam mengeluh selama legatnya dalam arti kata hana tru tingkat jid kerusak akidah hana bupu kan manusiawi kan dia dek mengeluh dek hana tru lagi yang tahan kan mengeluh nak rasa kecewa kan manusiawi kan. Jadi manusiawian orang yang menteng tingkatan awam yang gemaafkan hana bisa merusak akidah, tapi orang ngatur tingkatan mukarrabin yang enggak anggap dosa sebab hasanatul mukarrabin hasanatul abrar sayatul mukarrabin ni but yang enggak ba orang biasa yang enggak anggap but bro di kalangan orang yang katong tu lidahnya gebi batajak musibah tu tak mengeluh tak pegah ba orang ka musibah long telah lo aja telah bunuh long puplung motor kamu pak urang kamu pak anak mian kamu pak lemah yang mengeluhkan sikap manusiawi selama adanya hana istimrar terus menerus dalam keadaan mengeluh yang hana bupu maafkan biasa orang tanya orang iman selemah-lemah iman tanya ada mengeluh hana tapi mengeluh karena pulakannya bahasa kan syok te bamban pun dah terima bamban pun kejadian pintu lambat laun kan dah latih hati tanya untuk bisa dah terima malah kadang-kadang ipoh orang syik dia lagi ada masalah komplik kan dah latih si hati tu mereka menolak tulis Allah nah hikmat hana si yang mengeluh berat dah yang bahasa tanya sagai dah kun mengeluh tapi kan sampai mengeluh sampai membuat tanya keluar dari iman nyelangan mentang maafkan tapi menyebab orang yang kamu karabin yang pengaruh lagi contoh pernah kejadian waktu Nabi Musa Nabi Musa pak dalam baca dalam kitab tafsir kan waktu diujar oleh Allah pada sebuah tempat karena agaknya gemumat ba Allah yang you handu pulih pugi acok tanya oleh Allah merempak sehingga kejak keroh nak tinggal le gemumat ba Allah kan nak tinggal ke pengalaman baru yang gemumat ba pengalaman nanti kan karena pengalaman baru ada pubut atangan meno. Pada kejap kali kedua hampak le yang tidak ulang tafsir kata masalah. An inti ji orang katuk tingkat para nabi dan para wali kadang-kadang bacut mentang hana mumat ba Allah je ke pengaruh orangnya. Yang kedua yang masalah apa? Masalah warisan. Oh warisan. Menoleh. Harta warisan lagi kebiasaan yang masyarakat Aceh. Sebenarnya meninggai almarhum harta pihak segera ge pemberi dan ge bagi karena nak sangkut paut dengan hak go. Proses kalau nak fatwa MPU bahawa hukum menyegerakan pembahagian warisan wajib kecuali menyokaridah para ahli waris. Sebab meninggal almarhum dalam detik meninggalnya intikal milik. Nah kalau pernah lembagah dan tiga milik ada dua macam. Nah milik ikhtiari, nah milik kahri. Kahri terpaksa. Hana pihak ikhtiar. Yang milik ikhtiari mungkin kalau HP long. Yang pihak ikhtiar le mengaji ke milik ron. Tayang le bak long abi nan bublo padum nan lebih kurang. Yang ikhtiar ke. Ucap lafai ijab kabul baru je meminah milik. Na intikal milik meminah milik harta hana ikhtiar secara kahran terpaksa walaupun hana ada ikhtiar meninggal orang si dalam minit yang sama meminah hartanya je ke milik tanya waris karena tanya kandira rame milik secara syuyuk hana meri wate hana merian yang kena giyu faraid supaya mangat meri sebab tegedi hana ge faraid tetap ubina ahli waris na limang termasuk mak ainan ayah almarhum yang mentangna anak almarhum yang mandum sebut milik secara musyarak secara syuyuk tujuan peraih untuk gepemeri ragai dah jatah ayah dah jatah perumah dah jatah anak ketika anak peraih yang bina harta agaknya mentang milik syuyuk ahli waris miyorida ahli waris anak bagi-bagi yang mati hali hana itanya hana urusan lain dengan almarhum tak payah urusan dengan ahli waris. Katanya nak pernah ke pinjam kebun di almarhum atau ke pihak
intifa pakai perahnya lampu dinlung yang menyoron masalah wa peluput jim je tamang cok jube yang maka meninggal marhum hama dalil ngaidin bakpo yang mun kana kan le milik almarhum lampuhnya kan milik ahli waris mam yang karuh dapat juh paki lah kaidin ahli waris yang dapat juhnya lih meninggal marhum kaidin ahli waris yang dapat juhnya ni kalau meninggal marhum apa kaidin ahli waris kana idin tarikh dari drog sebab dia harus benar rida orangnya. Berarti kan aku ini masalah ini ketika orangnya orangnya karena saudara namro yang izin dua ro, yang kibat cara orangnya untuk bahan yang lagi izin mendung. Ya betul. Sebab sebut secara mustarak milik sebut secara mustarak. Malah ide kepegah bak contoh ke bagi harta sama kana. Yang mana salah siro dua ro atau siro mentang hana setuju hansah bagi sama. Hana setuju mandum ahli waris. Harum mandum setuju. Mamba tanya ke majid je mam ya kalepah ke bang ka tam rida. Kalau kaidin nama orang yang ka jauh rida ka bere. Tanya ketika tanya pegor kan. Tanya badan kamu ini pegor dan pegor kan nama yang terbulat tanyanya ketika dengan do. Nak ada kaidin ahli waris yang benar yang kembali ke lagi jawaban menusin. Jadi lampunya naik dia waktu paru. Sedangkan ahli waris no na yang tinggal Banda Aceh, na yang tinggal Inai Merdu, na yang tinggal Medan. Biasanya dah lekaidin mbak yang tu tempat tanya orang kan. Yang harus benar minimal terwakili bagaknya. Nanti kata gekun le ahli waris Inai Merdu. Kalau lu tanya mbak abang yang naik Medan yang Banda Aceh kaji bah. Kaji kan. Tapi mana aja kan mesti bertanya ya lekaidin. Kan mesti bertajak Medan ke Banda ya lekaidin. Nah pernyataan secara jelas walau mewakili dari ahli waris. Yang gekun kamu dan kaji tanya mana gak tanya mbak berat tak ya. Mesti gekun kamu ka kaji urun-urun yang kelola, drone yang tukang kelola lampu. Saya kena kamu tengok kena yang tok lah. Nak biar datang yang le tosok kamu yang. Ya. Nak tingkatkan sampai gantung roh. Sampai poh jauh ni gantung roh. Yang dibanding maafkan dengan aku. Aku memang kalau yang di gaya memang kubur lagi yang itu ni. Ini berah le Imam Junaid Baghdadi bala ataupun musibah yang lain macam bala yang diberi Allahnya menyo le getanyo semakin membuat jiuh dengan Allah gara-gara buno terlalu berkeluh kesah sehingga hanali penyebab berkeluh kesah bukan le karena jauh daripada Allah nyurung tong Allah benar keluh kesah. Ketika berkeluh kesah jiuh dengan Allah sehingga ibadat-ibadat hanali dengan waktu musibah yang musibahnya adalah ukubah siksaan. Tapi menyertanya bersabar waktu musibah yang gepegah kafarah penebus dosa. Hanya menyongan gara-gara na musibah katanya ridha yang berarti katanya untuk rif'ah angkat derajat. Yang makam para nabi dan wali yang watena bala atau musibah ridha senang hati terima musibah ya rata-rata orang mukmin kan senang hati sabarnya nak level lah na yang fungkan sabar na yang sabar dia nak mahu jali nasib jadi menyo sabar yang menurut tingkatan tu menyo sabar yang paling sempurna yang terima full langsung sabar. Oh sabar dia kabak penghujung hana selalu suili yang menurutnya pala. Nah yang ridha senang sehingga dia hana musibah undang susah. Sehingga gak anggap tiuro dua roh hana gubi musibah oleh Allah. Punya perasaan ku Allah ka lupa kelung. Allah hana permulung li. Yang menyorong katuk tingkat ridha kepada musibah yang gubi oleh Allah yang rif'ah tu angkat derajat. Menyo ke sabar yang kafarah penebus dosa. Menyo berkeluh kesah yang sampai teruk bertingkat menjauhkan yang daripada Allah yang berarti ukubah hukuman.
Jadi kembali ke pertanyaan mana? Wate berkeluh kesahnya, pu keluh kesah yang sifat jih manusiawi atau keluh kesah yang sampai teruk bertingkat menjauhkan katnya daripada Allah. Banda musibah, so yang merumpak, part yang merumpak urang, sabi gaduh berah tak set, yang melelagenya, rugo ku ibadat yang kana, ai kau sembayang yang tak sembayang, paji Allah mu perumun tanggelung. Hek gede ku sembayang, hanai sembayang cukup kaya-kaya ai. Ikai lu sembayang tapu hana gede-gede yang kana dutung. Belang-belang yang kana be paji diko. Adi pak yang merumpak haba set keluh kesah sehingga katnya makin jauh dengan Allah yang hukuman mati. Beo tak beda, kan hanya keluh kesah kan sifat manusiawi. Sesuatu yang tabii manusiawi kan hana gengikap tayau. Kan manusiawi ya, reflect kan sifat bawaan watak tayang manusia gebi. Dia kena watak Allah gebi kesabaran, gebi syukur, gebi ridha, kan sifat manusiawi. Cuman giu kelola pak tayau. Untuk ukur lang kitabnya, nah penjelasan dia masalah berhubungan dengan manusia. Kepegahan andanya antara sifat asih, sifat raja dan sifat bui. Pu lebih didominan oleh asih dan bui atau didominan oleh sifat raja. Punya orang yang betul rajanya akal. Akal berbisa memanfaatkan asih untuk pelik bui. Baik sampai akal yang merupakan raja, asih yaitu oleh bui, asih yaitu oleh asih. Itu nak penjelasan ke yang bahasa Mu'adzali kan. Di Mu'adzali usahakan untuk pemufumnya pegat bahasa-bahasa yang mudah untuk terpahami. Jadi katanya memang nak tanya manusia gebi oleh Allah. Dia kena apa unsur kan, na unsur apui, na unsur na unsur angin, na unsur tanah. Yang ke akal yang gebi oleh Allahnya untuk memanagkan, mengatur ratangan mendung. Baik sampai dominan sifat amarah hana bengih sakai hanjit pi. Ya kan ide kena bahkan pat hadis Nabi wah barang kaso manis tughdzab fala yaghdab bahwa pu himar. Arti kan hanjit si anak bengih kai cok upur moh tu kai cok anak-anak kai perkosa ke dia madan keng-keng marah anak bengih hanjit si nya gelidai dia kan manusia lagi ya. Arti ji marah gebi oleh Allah. Dan bak tempat yang you marah kan abu dzufillah dia hubbun fillah kan. Ke yang tukang atur atayan memanage atayan kan akalnya tukang manage mendung. Kan hanya hana gaji keluh kesah benarnya manusiawi. Ha mungkin dah ada pegadah atayan tetap dia nak mengeluh. Cuma buka istimrar lah mengeluh sampai ho siurah ho jiuh dengan Allah atau atayan tak pegat sebagai energi untuk membuatnya semakin dekat kepada Allah. Yang bak tengok mendung dayan tu tak tu dayan kembali ilmu karena ilmu nak pengetahuan kata tu yang pertanyaan kedua adalah bunuh diri. Ya orang bunuh diri ke orang yang mengakhiri kehidupan katnya dengan cara jalan pintas membunuh diri tena persoalan dan problem yang orang yang kurang iman tapi dia dalam mazhab tanya orang yang pohro tetap kebumikan dalam diperlakukan tajhid jenazah sebagai perlakukan orang Islam dengan maksiat mati dalam keadaan maksiat walaupun ibarat-ibarat yang berah mati kafir tapi maksudkan kafir akidah kufur nikmat. Dia orang yang bunuh dirinya orang yang kurang iman karena rasa iman nya keyakinan seakan Allah lepas dari kehidupan nya. Ada setiap gebi bala dan ujian kan Allah akan geimbangi. Paling kurang geimbangi mungkin selamanya pengabdian ibadat yang ke Allah na. Karena dalam hadisnya tiada orang yang kali kepersiap oleh Allah sebuah nikmat terkhusus dalam syurga. Ketika nikmatnya haik dicapai dengan ibadat lebih bala oleh Allah gara-gara sabar bab balayan berhak yang merumpak nikmatnya. Ti orang yang mengakhiri kehidupan benar gara-gara ana bala dan ujian yang raya yang berarti kan kurang iman dengan yakin ke penyebab kurang iman karena kurang ilmu. Ana hantam pernah mendapat siraman ilmu dengan fikir agamanya dengan pikiran roh. Anda pernah ikut majlis, anda pernah galaki nasihat bak ulama. Anda depu bi puatra sabar, puatra imannya anda depu bi.
Biasa urang medan-medan, nya urang nak terarah, tena masalah gak laki nasihat, nak mau izah hasilnya, nak ikut kajian-kajian ilmu, insya-Allah hantam pedon lagi. Kan biasa urang yang jauh dari ilmu, jauh dari makaji ilmunya kan makanan rohani.